Yang ketiga, ciri juara inti, ya, yaitu dia itu punya prinsip, ya, kalah membeli menang memakai. Udah, kalah membeli menang memakai. Ya, mungkin kalau Anda bandingkan sabun di NASA atau pasta gigi di NASA itu lebih mahal yang jika dibandingkan dengan yang di luar sana. Ya, kalah membeli kan Anda. Karena apa? Kalau dibandingkan, wah lebih murah yang beli di sana, beli di supermarket, beli di toko, beli di warung. Tetapi yang menjadi permasalahan apakah produk itu yang selama ini Anda pakai. Ya, teman-teman kan, ayo udah berapa bungkus sabun yang Anda habiskan? Sejak mulai kecil sampai sekarang ini umur 20 tahun, ayo. Berapa jumlah sabun yang Anda habiskan? Berapa jumlah sampo yang sudah Anda habiskan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah produk-produk itu membawa perubahan kehidupan bagi Anda? Ya, apakah dulu produk yang Anda sering beli itu bisa memberi perubahan kehidupan? Ya, rata-rata kan tidak. Nah, sedangkan kita walaupun kalah membeli, tapi kita menang memakai. Kenapa? Satu, misalkan nih pasta gigi kita kualitasnya luar biasa. Produk-produk yang lain kualitasnya luar biasa. Selain itu, kita punya pengalaman terhadap produk itu yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. Dan cerita Anda ini, ya itulah bisnis Anda. Daripada ngiklanin produk orang lain, kan mending ngiklanin produk kita sendiri. Nah, jadi simpel sih sebenarnya kalau kita mau berpikir tentang bisnis network marketing itu ya jaringan para pemakai produk. Apakah harus semua produk dipakai? Ya enggak, tergantung dari kebutuhan gitu kan. Yang itulah jelas kan pasti kan Anda mandi pakai sabun, ya sudah pakai produknya NASA. Pasta gigi pastikan tiap hari, ya. Beli mie gitu kan, ya di NASA sudah ada mie. Apalagi parfum di NASA sudah ada. Apalagi obat-obat kesehatan, wah banyak di NASA, tinggal pakai gitu kan. Nggak usah membandingkan harga dengan yang di luar. Tetap di luar walaupun semurah apapun nggak akan pernah bisa mempengaruhi perekonomian Anda, ya. Tapi ibaratnya semahal apapun produk itu di NASA, itu akan membawa perubahan kehidupan kalau Anda waktu memakai produk benar-benar merasakan, benar-benar Anda bisa merasakan, bisa menceritakan tentang apa yang Anda rasakan, ya. Syukur-syukur memang produk itu terasa manfaatnya, dan sudah banyak produk-produk NASA sudah terbukti luar biasa, manfaatnya luar biasa. Dan di situ Anda bisa ceritakan, Anda bisa upload produk, Anda bisa soft selling di media sosial Anda bisa ceritakan kepada orang lain, dan di situ adalah Anda sudah menabur aset. Ya, jadi kalau Anda pakai produk nggak usah hitung-hitungan, maksudnya nggak usah terlalu hitung-hitungan, wah lebih murah beli di sana, beli pasta gigi lebih murah di sana. Ini dapat 3, iya, cuma walaupun Anda beli di luaran dapat 3, bisa membuat perubahan kehidupan Anda enggak? Nah, itu semangat orang pakai produk 100% itu adalah pakai, pelajari, share, dan promosi. Itu namanya pemakai produk 100%. Dia punya alasan, ya, mengapa saya harus mencoba produk-produk NASA. Ya, apalagi itu memang produk-produk yang memang sering Anda butuhkan, dan mungkin pada saat sakit, pada saat apa gitu kan, banyak produk-produk di NASA yang bisa teman-teman rasakan manfaatnya. Oke, sampai sekarang cukup jelas teman-teman, ya. Bisnis NASA itu simple kok, orangnya loh. Yang bikin susah itu kan kadang-kadang kita sendiri, ya berkutat dengan asumsi-asumsi permasalahan-permasalahan yang ada. Padahal sebenarnya itu nggak masalah gitu loh.
Plan dolen saya sekarang gara-gara pandemi pada nggak aktif. Ya itu sebenarnya hal yang wajar gitu ya. Tapi kalau Anda fokusnya selalu berpikir ke sana ya berat Anda berpikirnya. Karena saya melihat pandemi ada yang omsetnya turun, tapi juga ada jaringan-jaringan yang omsetnya naik luar biasa juga banyak, nggak sedikit gitu ya. Apa bedanya? Sama-sama punya masalah. Masalahnya sama-sama susah offline, masalahnya sama-sama nggak bisa kemana-mana ya dulu ya, masalahnya masalahnya sama, tapi cara kita merespon masalah itu yang berbeda. Nah itu yang membuat hasilnya berbeda juga gitu. Oke, jelas ya. Coba saya mau, silakan ya, yang mau minum dulu. Pokoknya dibikin santai ya. Oke, lanjut. Nah, dengan memakai produk ini teman-teman akan memiliki sebuah keyakinan yang ribuan persen dibandingkan orang-orang yang tidak pakai produk. Ya, apapun produk Dinasa kan bisa Anda pilih ya, mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan Anda menggunakan sendiri itu ya minimal ya, kalau Anda ngiklan, kalau Anda posting itu nggak bohong-bohong banget lah ya, nggak bohong-bohong banget gitu ya. Anda sendiri yang bisa Anda sendiri yang bisa merasakan manfaatnya, Anda ceritakan enak ya. Oke, santai ya sambil ngopi. Ada yang sambil makan malam. Ini di Jogja ini sumuk, ini mendung ya. Jadi saya sambil kan nggak nge-live langsung lihat orangnya kan, jadi agak santai aja saya. Ternyata asik juga ya. Nggak harus mikir harus pakai seragam apa, nggak pakaian apa, listriknya sejajar atau enggak gitu kan. Ya. Jadi saya cuma bayangin aja teman-teman ada di depan saya gitu, saya ngomong nyantai gitu aja. Bener, rokokan. Enak ini, ternyata asik juga ya, nggak harus lihat ini ya. Oh, suaranya double. Bentar, mungkin ini ada yang aktif, saya off-kan dulu. Oke. Jelas ya suaranya ya. Oke. Ya, sambil makan malam juga boleh. Santai. Ini mau sampai jam berapa ya? Nggak terasa ya. Udah 1 jam ya. Padahal ada 11. Ada 11 ciri distributor inti lah, ini baru 3. 3 ini sudah hampir 1 jam. Nah kalau 11 dibagi 3 berarti ada 3 atau 4, berarti bisa 4 jam. Oke ya, lanjut. Apapun posisi Anda teman-teman ya, mau di desa mau di kota, silakan pilih produk yang Anda anggap punya potensi di daerah Anda, terutama yang offline maupun yang
produk yang dibutuhkan oleh teman-teman online Anda. Apapun itu, pakailah. Karena uang yang Anda gunakan untuk pakai produk itu adalah investasi, bukan pengeluaran. Beda kalau Anda belanja di warung sebelah. Murni itu pengeluaran, nggak ada investasinya. Itu murni pengeluaran. Tapi kalau Anda menggunakan produk-produk Dinasa, itu adalah sebuah investasi. Nah, ada yang bisa mengoptimalkan investasinya, ada yang tidak bisa mengoptimalkan investasinya. Siapa itu? Mereka yang pakai produk ya cuma dipakai sendiri, nggak pernah ngomong sama orang lain, nggak pernah cerita di media sosial tentang produknya. Nah, itu adalah hanya pakai sendiri. Ya dia akan dapat kualitasnya. Tetapi bagi teman-teman yang setelah pakai produk berinisiasi, entah lewat TikTok, entah lewat Facebook, entah lewat Twitter, entah lewat Instagram, lalu Anda share pengalaman Anda menggunakan produk dengan gaya Anda masing-masingnya. Tidak perlu harus sama-sama orang lain ya. Anda punya keunikan sendiri-sendiri. Ya, jadi teman-teman yang punya keunikan ya, artinya teman-teman yang maksudnya gini, jangan terlalu rendah diri terhadap cara Anda menyampaikan produk. Yang dinilai itu nanti sebenarnya, yang menghasilkan itu nanti sebenarnya konsistensinya. Ya, walaupun Anda nggak bisa ngomong, tapi ngomongnya terbata-bata, lugu sekali gitu kan. Tapi kalau Anda sering cerita, sering sharing entah di grup Anda, entah di Facebook, entah di media sosial apapun, entah ketemu orang, Anda sering share tentang pengalaman Anda pakai produk, walaupun Anda ngomongnya itu gagap istilahnya ya, itu jauh lebih berpotensi dibandingkan dengan mereka yang canggih iklannya tapi nggak sering gitu. Karena kuantitas nanti akan menghasilkan yang namanya kualitas. Ya, kuantitas itu akan menghasilkan yang namanya kualitas. Kalau Anda sering upload, sering cerita tentang produk, lama-lama yang tadinya gagap, yang lama-lama yang tadinya grogi, yang lama-lama yang tadinya titik komanya nggak jelas, itu lama-lama nanti akan jelas dengan sendirinya. Karena apa? Karena sering menyampaikan, lama-lama apal, lama-lama ngerti, lama-lama bisa cerita. Jadi jangan pernah memulai kalau Anda sudah pandai. Karena apa? Nggak pernah akan Anda bisa pandai. Mulailah pada saat Anda tidak pandai sudah. Yang penting apa? Konsisten, punya PD, dan apa yang Anda ceritakan itu bukan kebohongan. Itu aja. Nah, yo, coba teman-teman inget-inget nih, dalam waktu seminggu ini berapa kali Anda ketemu sama orang, berapa banyak Anda ketemu sama orang, dan berapa sering Anda ngomong tentang produk Anda, tentang pengalaman Anda. Nah, ini yang namanya kebiasaan. Pakai, pelajari, share ya. Coba berapa jumlah orang yang Anda temui dalam satu minggu ini. Dari jumlah orang yang Anda temui itu, berapa orang yang Anda kasih tahu cerita tentang produk Anda. Nah, kalau bisa 100%, wah itu berarti luar biasa. Sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan ya. Kalau Anda ketemu sama orang kok nggak ngomong produk NASA, rasanya mulutnya itu gatel. Nah, itu sudah luar biasa. Itu sudah jadi habit, kebiasaan. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, Anda sudah nggak mau mikir itu, mau Anda cerita kepada siapa, mau beli mau enggak, mau tertarik mau enggak, udah nggak mikir, udah kayak iklan di TV itu loh. Ya, udah kayak ngiklan di TV. Mau yang nonton tertarik, dia nggak mikir. Mau yang nonton tertarik, dia alhamdulillah gitu kan. Yang penting apa? Memberi informasi. Ya. Nah, celakanya kalau kita nggak pernah pakai produk, gimana kita mau cerita sama orang lain? Padahal sebenarnya
Produk itu adalah pintu Anda masuk untuk mengajak orang berbisnis. Coba berapa orang leader yang lahir gara-gara pakai produk? Oh, banyak kan teman-teman yang mungkin di sini ada yang stokis, ada yang ini. Coba siapa yang dulu awalnya itu tidak tertarik dengan bisnis NASA, tapi awalnya itu karena punya problem kesehatan lalu pakai produk NASA. Nah, pasti banyak ya. Wah, ini ada yang sambil masak apa wih, masak mie. Nah sekarang pertanyaannya pokok pertanyaannya, peran Anda sebagai seorang leader kan udah punya pemahaman ya tentang pentingnya pakai produk. Nah berarti sebagai seorang leader, ya gimana caranya agar dolen-dolen Anda itu ya pakai produk? Caranya ya setiap forum ketemu, ya. Setiap forum ketemu, entah itu di tingkat apa ya, di tingkat home, apalagi home sharing ya. Home sharing itu menurut saya itu adalah awalnya harus membahas tentang produk walaupun hanya 10 menit ya. Setiap home sharing, setiap pertemuan di rumah, setiap pertemuan offline yang Anda selenggarakan, kok rasanya kok wajib ya teman-teman itu menceritakan pengalaman tentang produk yang sudah Anda pakai. Jadikan itu kebiasaan, karena itu nanti akan diduplikasi oleh dolen-dolen Anda. Mau di tingkat home sharing, mau di tingkat NDO, mau di tingkat KDI, mau di tingkat leaders, itu harus membiasakan untuk sharing tentang produk. Karena nyawanya bisnis ini kan produk. Kalau Anda nggak ngomong produk, ngomongnya sistem aja, ya luput tentang produk. Padahal ada produk-produk yang potensi. Tapi karena yang kita ngomongin hanya sistem aja, bisnis ini nggak pernah nyinggung masalah produk, akibatnya downline Anda nggak tahu kalau ada produk bagus. Nah kan jadi salah kaprah, gitu kan. Jadi tidak sadar bahwa basic bisnis Anda itu kan mendistribusikan produk. Distributor, apa yang Anda distribusikan? Ya produk. Nah kalau kita nggak pernah ngomong produk gimana? Ya, jadi di setiap acara, di setiap kesempatan, silakan teman-teman mengemas. Karena saking kalau sekarang gini, di NASA itu kan ada mungkin hampir 200 item produk ya, anggaplah 100 ya, anggaplah 100 produk. Nah kalau Anda itu home sharing seminggu sekali, berarti sebulan itu hanya 4 kali. Lalu setahun itu berarti berapa itu? 50 kali. Nah kalau satu home sharing itu Anda bahas satu produk, sedangkan di NASA itu ada 100 produk, kan baru habis Anda membahas produk di home sharing Anda itu setelah 2 tahun, gitu loh. Jadi apapun yang teman-teman lakukan aktivitasnya, pada saat Anda ketemu, entah satu orang, 2 orang, ceritakan aja tentang produk yang Anda pakai. Ya, apalagi di tingkat NDO yang sampai 100 orang itu momentum untuk Anda itu berbagi pengalaman tentang produk. Ya. Apalah artinya Anda punya jaringan besar tapi nggak mengenal produk-produk, bahkan nggak tahu, ternyata ada produk ini toh, ternyata ada produk ini toh. Nah kalau sampai seperti itu, lah gimana kita mengharapkan omsetnya naik? Wong dolen-dolen aja nggak paham tentang produk yang ada di NASA. Ya, jangan hanya mengandalkan
informasi di grup-grup official ya, teman-teman di lapangan lah yang memegang kendali gitu. Jadi kalau ada downline yang ternyata nggak tahu ya tentang produk ini, ya yang perlu dipertanyakan gimana upline-nya kan begitu, gimana Anda sebagai seorang upline-nya. Sampai ada downline yang tidak tahu kalau ada produk tertentu, ternyata ada produk ini toh gitu. Nah kan kelihatannya sepele ya, tapi itu pengaruhnya terhadap omset gede banget. Ya, pengaruhnya terhadap omset banyak besar sekali. Padahal yang namanya produk itu salah satu pintu Anda masuk ke dunia orang. Ya. Jadi tidak langsung ke bisnisnya ngomong, "Yuk, aku punya bisnis bagus ini." Enggak, tapi kebanyakan mereka lebih enak masuknya lewat produk. Ya, jadi jangan alergi terhadap ngomong produk ke orang, jangan alergi terhadap jualan produk, karena itulah pintu masuknya Anda ke orang gitu ya. Untuk nantinya lewat produk Anda bisa memanfaatkan produk sebagai pendekatan personal. Ya, kalau perlu daripada Anda ngirim, ya kalau memang jaraknya tempuh hanya 20 kilo gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau memang Anda punya waktu, ya diantarkan sambil silaturahmi, iseng-iseng sambil dolan lah. Ya, sambil cari syukur-syukur dengan Anda mengantar produk, Anda bisa kenal secara fisik, kenal secara pribadi, ya, ngobrol, membangun keakraban, pakai ilmunya bukunya Les Giblin itu ya. Itu luar biasa. Anda akan memiliki banyak prospek yang potensial. Oke, jadi tugas teman-teman itu ya, pakai, pelajari, dan share dan promosi lewat offline maupun online. Bentar ya.